Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya yang sama-sama kita banggakan, Ibu dan Bapak dari perwakilan atau yang mewakili masing-masing dari 34 provinsi, kemudian teman-teman di Pokja PPG dalam jabatan di sini dan sebagian korwil yang kebetulan hadir di Kota Solo ini yang bersama-sama dengan kita, tentu saja teman-teman data, teman-teman SIM PKB yang juga hadir bersama-sama dengan kita. Mohon izin Ibu dan Bapak, setelah tadi dibuka oleh Pak PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, Pak Temu Ismail, maka bagian kali ini, sesi ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan jadwal dan persyaratan administrasi untuk calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Direktur, biasanya akademik dulu baru administrasi, maka untuk tahun 2022 ini kita rubah skemanya menjadi seleksi administrasi dulu yang nanti itu akan menjadikan pintu untuk masuk ke seleksi akademik. Nah, untuk seleksi administrasi, Ibu dan Bapak, seperti halnya surat edaran beberapa waktu yang lalu, kita sudah memberikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak guru semuanya untuk melakukan pemutakhiran data. Sehingga nanti melalui SIM PKB itu akan diketahui notifikasi siapa-siapa yang memang akan menjadi kandidat calon peserta PPG yang memenuhi untuk mereka bisa mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan terkait dengan seleksi administrasi ini. Baik, lanjut. Ya, baik Ibu dan Bapak, hasil dari pemutakhiran data cut-off tanggal 30 Januari, maka sebaran sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 di 34 provinsi seperti yang tampil di layar ini Ibu dan Bapak. Sehingga seluruhnya ada 732.537 orang yang mereka nanti merupakan kandidat calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 yang mengikutinya mulai dari seleksi administrasi. Nah, di sini bisa Ibu dan Bapak masing-masing provinsi bisa melihat bagaimana jumlah di Provinsi Aceh, di Provinsi Bali, di Banten, di Bengkulu, kemudian di daerah istimewa Yogyakarta, di DKI Jakarta, Gorontalo, kemudian Jambi, Jawa Barat. Kalau Jawa Barat memang dari tahun ke tahun yang paling besar ya Ibu dan Bapak. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, di Provinsi Kalimantan, Kalimantan Barat, Selatan, Tengah, Timur, dan Utara, kemudian Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Provinsi Riau, kemudian di Provinsi Sulawesi, Sulawesi Barat, Selatan, Tengah, Tenggara, dan Utara, dan Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Nah, inilah Ibu dan Bapak jumlah peserta sasaran calon peserta PPG Daljab tahun 2022 yang ada di masing-masing provinsi Ibu dan Bapak semuanya. Jadi totalnya ada 732.537 yang nanti mereka ini akan menerima notifikasi di SIM PKB-nya masing-masing. Berikutnya. Nah,
Bagaimana dengan status kepegawaiannya, Ibu dan Bapak? Nah, berdasarkan pemutakhiran data kemarin, sudah juga terpetakan dari 732.537 orang kandidat ini, mereka terdiri dari PNS atau CPNS sebanyak 183.905 orang, kemudian yang P3K statusnya ada 166.350 orang, guru tetap yayasan 191.109 orang, guru honor daerah tingkat 1 ada 58.359 dan guru honor daerah tingkat 2 132.814. Inilah kalau kita petakan lagi secara detail dari 34 provinsi tadi dengan total 732.537 ini, itu mereka terdiri dari latar belakang status kepegawaiannya seperti yang tampil ini Ibu dan Bapak. Jadi dari PNS, CPNS, P3K, kemudian guru tetap yayasan, kemudian honor daerah tingkat 1 dan honor daerah tingkat 2. Nah, kemudian terkait dengan jadwal seleksi administrasi, Ibu dan Bapak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa memang kita di sini ada hasil analisis yang perlu untuk menambahkan atau perbaikan di linearitas. Nah, sehingga mohon waktunya Ibu dan Bapak, kami perlu waktu 2 kali 24 jam, sehingga jadwal yang tanggal 10 Februari yang harusnya hari ini dibuka pendaftaran, ini akan kita sesuaikan setidaknya 2 hari ke depan baru kita buka, senyampang dengan nanti ralat terkait dengan linearitas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur, hasil dari analisis yang memang kita laksanakan, dan mudah-mudahan hari ini sudah selesai semuanya, kemudian akan dilakukan penyesuaian di aplikasi, dan kemudian juga ralatnya Ibu dan Bapak, dan nanti baru Ibu dan Bapak guru 2 hari ke depan baru kita buka lagi pendaftarannya. Syukur-syukur nggak sampai 2 kali 24 jam sudah selesai, tentu saja nanti Ibu dan Bapak semuanya akan segera mendapatkan pemberitahuan kepada kami, dan juga bisa disampaikan kepada guru-guru, walaupun nanti juga kami melakukan pemberitahuan melalui SIM PKB Ibu dan Bapak. Jadi secara garis besarnya sebenarnya jadwal awalnya ini Ibu dan Bapak, tapi karena ada hasil analisis linearitas, kita mundur 2 hari ya Ibu dan Bapak, nanti senyampang pendaftaran dibuka, pengiriman berkas administrasi dilakukan oleh guru-guru dengan mengunggah dokumennya, juga paralel Ibu dan Bapak beserta tim dari LPMP juga akan melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen administrasi bagi calon peserta ini. Nah, sehingga apabila ada yang kurang atau memang perlu perbaikan, ya, itu nanti masih memiliki waktu bagi guru-guru itu untuk melakukan perbaikan, untuk mengunggah lagi perbaikannya sampai dengan akhir Februari tanggal 28. Nah, setelah akhir Februari, apabila memang masa dari yang sudah kita berikan ternyata tetap yang bersangkutan seorang guru kandidat ini tidak bisa memenuhi syarat yang sudah ditentukan, maka nanti akan muncul notifikasi apakah itu akan menjadi ditolak secara permanen Ibu dan Bapak. Nah, kemudian tanggal 4 Maret insya Allah diumumkan hasil administrasi dan informasi, dan kemudian terkait dengan seleksi akademik itu juga segera nanti akan kita umumkan Ibu dan Bapak, karena ini masih
dalam proses penentuan skemanya dari pimpinan di Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, sehingga diharapkan dengan masa waktu pendaftaran ini, walaupun ada penundaan maksimal 2 kali 24 jam, mudah-mudahan nanti seluruh guru yang sudah mendapatkan notifikasi di SIM PKB itu bisa melakukan pendaftaran dan langsung mengunggah atau mengirimkan berkas administrasi selengkap mungkin sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dan semuanya melalui laman resmi pengumumannya Ibu dan Bapak di laman resmi PPG yang kita miliki, yaitu ppg.kemdikbud.go.id, Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi sebetulnya ini sudah tertuang ya Ibu dan Bapak di lampiran surat edaran Bapak PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru, bagaimana ada 2 kriteria tadi disampaikan oleh Pak Direktur sesuai di lampiran kita, yaitu untuk mereka-mereka yang memiliki atau diangkat bertugas sebagai guru sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 ya. Kemudian yang satu lagi adalah guru-guru yang diangkat mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019 Ibu dan Bapak. Jadi ini memang ada 2 kriteria ya yang kita buka untuk pendaftaran bagi calon guru-guru PPG dalam jabatan ini untuk mereka mengikuti seleksi administrasi. Dan calon peserta ini berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan yang cut off di tanggal 30 Januari 2022 kemarin. Nah, berikutnya di samping terkait dengan kriteria guru-guru dalam jabatan ya, yang tadi di poin 2A, 2B, kita juga membuka seleksi administrasi bagi peserta program PLPG, guru-guru yang UTN-nya masih di bawah 4 kali. Jadi ini mohon untuk bisa dibantu karena banyak sekali yang salah menerjemahkan di poin 3 ini. Dikira yang hanya 4 kali UTN yang bisa mendaftar, tapi adalah mereka-mereka yang belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali, sehingga yang baru UTN sekali, 2 kali, sampai maksimal 3 kali, dan mereka semuanya harus mengunggah untuk pemenuhan syaratnya melalui untuk mengikuti seleksi administrasi di PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Semua peserta wajib melakukan pendaftaran Ibu dan Bapak melalui laman resmi PPG menggunakan akun SIM PKB masing-masing, dan nanti verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih atau diambil dengan kualifikasi ijazah S1 atau D4 yang dimiliki. Tentu saja beserta syarat-syarat administrasi lainnya. Lanjut. Nah, ini kalau persyaratan peserta, Ibu dan Bapak, sepertinya sama ya dari tahun ke tahun. Nah, jadi harus guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kalau dulu Kemdikbud, Ibu dan Bapak, dengan nomenklatur baru Kemendikbudristek, ya, dan belum pernah sama sekali mengikuti program sertifikasi guru. Nah, kita memang mengutamakan rasa keadilan dan kesempatan bagi guru-guru yang sama sekali belum pernah mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua, terdaftar pada Dapodik, Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memiliki NUPTK, ya, kemudian diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi ini menampung sekalian yang tadinya
untuk yang kriteria pertama memiliki SK terakhir pengangkatan 31 Desember 2015, dan untuk yang kedua yaitu yang memiliki SK pengangkatan TMT-nya 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019. Memiliki kualifikasi akademik S1 D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Ini bagian portal kita juga untuk memastikan bahwa guru-guru itu memang sedang aktif melakukan tugas mengajar dan memiliki Satminkal. Ya. Kemudian ini yang baru Ibu dan Bapak, kalau biasanya usia setinggi-tingginya 57 tahun, nah kebijakan pimpinan untuk tahun ini berusia setinggi-tingginya 58 tahun, ya, dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Bapak PLT Direktur PPG. Sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa, dan tentu saja berkelakuan baik, Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, persyaratan administrasi lainnya, ya, nanti seluruh hasil pindai atau scan, ya, baik itu seluruh dokumen-dokumen itu, ya, bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1, ya, dari luar negeri, itu wajib melampirkan surat penyetaraan dari Dijendikti bagi mereka-mereka kalau S1-nya ternyata dari luar, tetapi semuanya harus memang berdasarkan dari ilmu pendidikan, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian hasil pindai tersebut, ya, terkait dengan SK pengangkatan pertama itu juga wajib untuk diunggah, ya, setelah dilegalisir dari Dinas Pendidikan, baik itu mungkin yang di provinsi, kabupaten, kota, dan kemudian terkait SK kenaikan pangkat terakhir, ini untuk guru PNS, Ibu dan Bapak, dan SK pengangkatan 2 tahun terakhir bila itu guru non PNS itu dilegalisir, ya, oleh ketua yayasannya. Jadi kalau PNS itu dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD, ya. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan yang non PNS dari ketua yayasan, ya. Kemudian juga bagi bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah itu dari Dinas Provinsi, Kabupaten, Kota atau BKD yang diberi kewenangan. Nah, nanti seluruh hasil pindai ini, ya, termasuk dengan tugas mengajar 2 tahun terakhir tersebut, ya, yaitu 2020, 2021 dan 2021, 2022 semuanya diunggah dan kemudian disubmit. Jadi jangan lupa guru-guru itu juga untuk mensubmit. Jadi tidak hanya sudah memasukkan, memindai, mengunggah, tapi kadang-kadang guru-guru itu lupa untuk klik submit. Sehingga itu nanti semuanya akan terbaca di SIM PKB untuk selanjutnya akan menjadikan bahan untuk di perval. Nah, kemudian ada juga satu lagi terkait dengan fakta integritas Ibu dan Bapak yang wajib ditandatangani oleh para kandidat ini dan kemudian tanda tangannya dilakukan di atas materai 10.000. Nanti seperti apa formatnya itu akan ada terlampir di laman PPG, ya, yang dibuka melalui akun SIM PKB, Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, kalau tata cara pendaftaran nanti sepertinya lebih teknis lagi, bisa dengan teman-teman dari tim CKB, ya, Ibu dan Bapak, bagaimana nanti itu menjadikan posisi atau kondisi itu disetujui, itu ditolak permanen, atau bagaimana nanti tolak perbaikan, Ibu dan Bapak. Lanjut, Mbak Vina. Nah, verifikasi dan validasi ini tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak
PLT Direktur PPG tadi, semuanya akan dilakukan oleh Ibu dan Bapak dari LPMP sebagai petugas verifikasi dan validasi. Jadi terima kasih banyak kebersamaan Ibu dan Bapak selama ini ya semenjak PPG ini diluncurkan di tahun 2018 dan Ibu dan Bapak nanti tetap akan ada 5 item yang akan menjadikan fokus Ibu dan Bapak ya karena untuk nanti menyatakan dapat menghasilkan yang dinyatakan guru tersebut atau kandidat ini apakah lolos seleksi administrasi ya yang nanti statusnya itu nanti disetujui. 5 item ini terkait tadi ijazah S1 D4, SK awal mengajar, SK keaktifan mengajar, SK pembagian tugas mengajar, dan juga fakta integritasnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan base system dalam rangka untuk filter dan validasi, Ibu dan Bapak, ini hasil tim bersama dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi dengan tim Pusdatin, Dapodik, tim Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, dan juga tim SIM PKB, maka yang ada di sistem itu akan terdiri dari bagaimana terkait dengan nomor induk kependudukannya, usianya, NUPTK-nya, TMT awal mengajar, kemudian status sertifikasi, karena ini tidak untuk mereka-mereka yang mengambil sertifikasi kedua, jadi betul-betul guru yang baru pertama kali akan mengikuti program pendidikan profesi guru atau belum pernah mengikuti PPG, dan kemudian terkait dengan status kepegawaiannya. Kalau operasional prosedur opsional baku, Ibu dan Bapak, ini sudah sepertinya sudah jelas ya, Ibu dan Bapak. Nanti tinggal mungkin di saat diskusi atau juga dengan tim teknis nanti dari tim SIM PKB kita bisa membicarakannya atau mendiskusikannya secara bersama-sama. Lanjut. Ini terkait dengan pilihan bidang studi, Ibu dan Bapak. Jadi untuk bidang studi PPG itu based on kualifikasi S1 atau D4-nya. Bukan based on atau berdasarkan dari apa yang sedang mereka lakukan atau mereka tugas sekarang mengampu apa. Ya. Sehingga di sini seperti contoh guru yang memiliki kualifikasi S1 sejarah, sosiologi, antropologi ya, mengajarnya sejarah, sosiologi, antropologi di SMA atau IPS di SMP itu dapat memilih bidang studi PPG-nya itu sejarah, sosiologi, antropologi. Nah, itu nanti di tabel linearitasnya nanti setelah ada perbaikan Ibu dan Bapak itu yang nanti akan kita unggah kembali ya untuk menjadikan acuan bagi Ibu dan Bapak semuanya dalam verbal dan juga menjadikan acuan dari para guru-guru. Nah, untuk guru prakarya itu dapat memilih PPG sesuai dengan kualifikasi S1 dan D4-nya. Jadi di PPG tidak ada bidang studi prakarya, tetapi guru-guru yang memiliki kualifikasi S1 atau D4, ya, misalnya S1 Fisika, itu memang wajib memilihnya adalah terkait linearitasnya PPG Fisika. Nah, senyampang dia bertugas sehari-harinya mengampu prakarya, itu nanti terakomodir pada Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Nah, sehingga guru prakarya itu dapat memilih bidang studi PPG yang linear dengan masing-masing kualifikasi S1 atau D4 yang dimilikinya. Nah, kemudian untuk guru TIK atau informatika di SMP dan SMA dapat memilih bidang studi PPG Teknik Komputer dan Informatika pada jenjang SMK.
Jadi intinya Ibu dan Bapak, pemilihan linearitas ini berdasarkan dengan kualifikasi S1 atau D4 yang dimiliki oleh masing-masing guru. Bukan menyesuaikan apa yang sekarang guru itu sedang lakukan atau diampu di kelasnya masing-masing terkait dengan linearitas untuk memperoleh sertifikasi pendidik bagian dari pendidikan profesi guru yang wajib dimiliki oleh guru. Lanjut. Ini contohnya Ibu dan Bapak ya terkait dengan tabel linearitas PPG dalam jabatan, walaupun nanti ada sedikit perbaikan ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa kalau untuk rumpun sejarah itu ada sosiologi, antropologi, dan sejarah. Nah, ini nanti juga ditampung di Permendikbud 16 tahun 2019 terkait dengan linearitas. Berikutnya, ini yang terkait dengan prakarya, ya. Bagaimana prakarya itu, ya, itu tidak ada di bidang studi PPG, tetapi di Permendikbud nomor 16 tahun 2019 juga mengakomodir ya untuk prakarya itu dari mereka-mereka yang memiliki kualifikasi S1 dengan mapel yang diampunya. Nah, nanti ini Ibu dan Bapak akan bisa melihat lagi dengan seksama di tabel linearitas kita. Nah, demikian Ibu dan Bapak informasi terkait dengan bagaimana pendaftaran dari seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Sehingga sekali lagi karena senyampang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak PLT Direktur PPG, kita akan ada penundaan waktu 2 kali 24 jam terkait dengan linearitas yang nanti akan kita perbaiki di sistem SIM PKB dan tentu saja segera disampaikan oleh Ibu dan Bapak semuanya. Mudah-mudahan tidak sampai 2 kali 24 jam Ibu dan Bapak sehingga tidak menggeser waktu dari lini masa yang sudah kita rancang bersama. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon nanti Ibu dan Bapak mungkin lebih fokus lagi mencermati manakala nanti ada simulasi yang disampaikan oleh tim SIM PKB terkait dengan Ibu dan Bapak nanti melakukan tugas sebagai petugas verifikasi dan validasi seluruh dokumen syarat-syarat dari administrasi yang harus Ibu dan Bapak kerjakan dan harus diunggah oleh seluruh kandidat calon peserta PPG dalam jabatan ini. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu dan Bapak. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan sekali lagi terima kasih atas support-nya.